Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidul Amakfudo dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus pada tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda-beda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, lalu Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, kemudian Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa. Selain itu terdapat Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Di sini saya akan membacakan resume materi dari PBAK hari pertama sebanyak 2 materi dan PBAK hari kedua sebanyak 4 materi. Materi pertama di PBAK hari pertama, yakni tentang wawasan bidang akademik dengan pemateri Wakil Rektor pertama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, yakni yang pertama terdapat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Saintek, dan juga Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan juga mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maliki Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa, di mana lembaga tersebut terdapat bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Mandarin. Rumah moderasi beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia Tangguh. Dan juga UIN Maliki Malang menyediakan fasilitas berupa perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya melakukan wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata kuliah terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, sekarang ini pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, dalam sistem Siakat mahasiswa baru semester 1 sudah dipaketkan, sedangkan untuk mahasiswa semester 2 sampai seterusnya akan diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik. Perkuliahan untuk tahun ajaran baru 2021 semester ganjil ini akan dimulai pada tanggal 6 September hingga Desember 2021 dengan melalui UTS dan juga UAS.
Setelah UAS atau ujian akhir semester, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di kartu hasil studi tersebut terdapat IPK mahasiswa. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, maka semakin sedikit, dan apabila semakin besar IPK, maka akan semakin banyak SKS yang dapat diambil. Sehingga apabila dapat memenuhi SKS, maka untuk lulus lebih cepat lebih memungkinkan. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi kedua, yakni dari pemateri Dr. Haji Ahmad Fattah Yasin MAG. Beliau berkata, kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maliki Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama adalah berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Lalu landasan yang kedua adalah berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. Hal ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti organisasi-organisasi yang ada di UIN Maliki Malang. Di UIN Maliki Malang terdapat UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Itu adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa akan dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPI, yakni Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, tapi jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi sebagai mahasiswa, kita dapat menyampaikannya melalui organisasi-organisasi yang ada di UIN Maliki Malang, yakni SEMA, DEMA, HMPS, dan HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi nanti ketika kita semester 7, kita diperbolehkan mengambil S2, namun pastinya dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya, tetapi dengan berdasarkan ilmu agama, tetap membawa ilmu agama di setiap kegiatan cita-cita yang akan dijalani. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, tetapi kita juga diajarkan dengan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah menurun juga dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah COVID-19 ini. PBAK Universitas hari kedua. Materi pertama adalah tentang organisasi. Yakni lebih tepatnya adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi dari program studi farmasi dan wakilnya Ahmad Fawaid program studi psikologi. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau disingkat dengan DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi Dewan Eksekutif Mahasiswa antara lain: pertama,
sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Sementara tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas antara lain yang pertama adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kepada mahasiswa di tentang kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, yakni melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dalam menjalankan tugasnya, Dema memiliki kementerian-kementeriannya. Antara lain yang pertama terdapat Kementerian Dalam Negeri. Jadi suatu kementerian yang bertugas untuk mengkoordinasi urusan-urusan internal dalam universitas. Yang kedua yakni Kementerian Luar Negeri, yakni kementerian yang bertugas untuk mengkomunikasikan lembaga dalam universitas dengan lembaga luar universitas. Yang ketiga yakni Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik yang bertugas untuk mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan juga politik. Yang keempat yakni Kementerian Agama. Kementerian Agama berupaya untuk mengkolaborasikan Universitas Ulul Albab dengan integrasi keilmuan pendidikan. Yang kelima yakni Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bertugas sebagai publikasi. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas mempunyai struktur kepengurusan yang dipimpin oleh ketua, kemudian di bawahnya terdapat bendahara, wakil ketua, dan juga sekretaris. Di bawahnya lagi terdapat kementerian-kementerian pada Dewan Eksekutif Mahasiswa, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, Kementerian Kreativitas dan Pengembangan Mahasiswa, Kementerian Agama, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dari setiap kementerian tersebut, di bawahnya terdapat sekretaris kementerian, dan di bawah tersebut terdapat anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa. Materi yang kedua dari PBAK Universitas hari kedua yang saya ambil adalah Senat Mahasiswa atau disingkat dengan SEMA yang sekarang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. Senat Mahasiswa Universitas atau SEMA-U merupakan organisasi mahasiswa UIN Maliki Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dewan Eksekutif Mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, dan himpunan mahasiswa jurusan. Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai visi, yakni terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif yang transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi dari Senat Mahasiswa Universitas antara lain yang pertama, advokasi, yakni sebagai jembatan bagi para mahasiswa yang mempunyai kendala dalam perkuliahan atau kendala dalam uang kuliah tunggal. Selain itu, Senat Mahasiswa mempunyai fungsi legislasi, kemudian mempunyai fungsi pengawasan, dan juga fungsi penganggaran. Tugas Senat Mahasiswa Universitas yang pertama adalah mengawasi dan mengontrol Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Yang ketiga,
memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu yang terakhir adalah mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Mahasiswa mempunyai beberapa wewenang, antara lain, yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi dari mahasiswa. Kemudian, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwak. Lalu, wewenang lainnya adalah mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU. Kemudian, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Selain itu, SEMA juga mempunyai wewenang untuk turut adil dalam menghadapi permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Selain itu juga menerima dan membahas usulan PU yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutkan dalam pembahasan. Yang terakhir adalah memberikan peringatan atau memorandum kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Struktur dari Senat Mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, Anggota Komisi, serta staf ahli. Komisi-komisi di Senat Mahasiswa Universitas antara lain, yang pertama terdapat Komisi A, yakni Komisi Advokasi dan Hukum yang bertugas sebagai jembatan terkait kendala dan masalah-masalah perkuliahan mahasiswa. Yang kedua, yakni Komisi B sebagai Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Kemudian terdapat Komisi C, yakni Komisi Administrasi dan Keuangan sebagai pembuat aturan dalam organisasi. Yang terakhir terdapat Komisi D, yakni Komisi Informasi dan Komunikasi yang bertugas dalam publikasi. Materi ketiga yang saya pilih dari PBHK Universitas hari kedua masih tentang organisasi mahasiswa, yakni lebih tepatnya unit kegiatan mahasiswa atau disingkat UKM. UKM di UIN Maliki Malang ada 15, yakni yang pertama adalah UKM Resimen Mahasiswa, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Paduan Suara, UKM Seni Religius, UKM Teater K2, UKM Mapala Tursina, UKM Unior, UKM Koperasi Padang Bulan, UKM Komus, UKM Taekwondo, UKM Jepret Club Fotografi, UKM Simfoni FM, UKM LKP 2M, dan juga UKM UAPM Inovasi. Yang akan saya bahas pertama adalah UKM Resimen Mahasiswa. Resimen Mahasiswa atau disingkat Menwa mempunyai sejarah pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Resimen Mahasiswa Indonesia memiliki semboyan Widya Castrena Dharma Sida yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Baret Menwa memiliki warna ungu yang bermakna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar.
Fungsi dari resimen mahasiswa adalah mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, membantu TNI Polri dalam pelaksanaan pembinaan, pertahanan dan keamanan nasional, dan lain-lain. Resimen mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim memiliki satuan 811 dengan nama Wira Cakti Yuda. Satuan 811 memiliki arti 8 sebagai nomor kodam Brawijaya, 11 atau 11 sebagai nomor urut resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wira Cakti Yuda memiliki makna berbangsa prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam menjalankan tugas. Kecabangan Menwa Satuan 811 Wira Cakti Yuda antara lain terdapat lempar pisau, menembak, dan bela diri yang berupa karate. UKM yang kedua yakni Pramuka, Praja Muda Karana. Tentu tidak asing bukan? Pramuka sudah ada sejak kita berada di jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. UKM ini memiliki nama Rencana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandrawulan 2021, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visi UKM ini adalah mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari dengan program kerja anjang sana pada jenjang Kwarcap, Kwarda, dan Kwarnas, perkemahan Widakarya, temu alumni, musyawarah pandega. Kemudian kegiatan rutin yang dilakukan adalah rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, memo, dan lain-lain. Kemudian UKM selanjutnya yakni UKM PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM ini didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November tahun 1990 dengan lambang UKM yakni burung Raja Wali, dengan program kerja pengurus inti yakni rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa 29, dan juga disnatalis. UKM PMI memiliki 6 bidang. Yang pertama adalah bidang sosial keagamaan, kemudian bidang dikten, rutang, kesehatan, penelitian dan pengembangan, dan juga bidang humas. UKM yang selanjutnya yakni adalah UKM Paduan Suara atau Gema Gita Bahana. UKM ini masih terbilang muda kalau dibandingkan dengan UKM-UKM yang lain. Karena UKM ini masih berumur 6 tahun. UKM ini mengurus pengembangan bakat di bidang suara. Dengan umurnya yang masih 6 tahun, tetapi UKM ini sudah memiliki 8 prestasi tingkat provinsi. UKM GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan juga ilmu keorganisasian. UKM yang selanjutnya yakni UKM SR atau Seni Religius, yakni lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan dari UKM ini adalah membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi adalah pengajaran,
penelitian, dan juga pengembangan. Divisi-divisi yang ada pada UKM Seni Religius adalah kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, nasyid, sholawat banjari, dan juga gambus. UKM selanjutnya yakni UKM Teater K2 atau UKM Teater Komedi Kontemporer. UKM ini telah berdiri sejak tahun 1986 hingga sekarang. UKM ini berdiri di tanggal 18 Agustus, sehingga UKM ini adalah UKM dengan umur 35 tahun. Di UKM ini terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan di UKM ini antara lain adalah latihan, musikal bersama, makan bersama, dan lain-lain. Moto dari UKM ini adalah tidak ada seniman yang terlatih, tetapi berlatih. UKM selanjutnya yakni UKM Mapala Tursina, yakni organisasi atau unit kegiatan mahasiswa pencinta alam. Kegiatan utama dari UKM ini adalah rekreasi, sosial, olahraga, ilmiah. Rekreasi, UKM ini lebih menuju ke santai, rekreasi, yakni seperti mendaki. Kemudian di sosial, yakni seperti di bencana alam, olahraga seperti mendaki gunung, panjat tebing, susur goa, dan lain-lain. UKM selanjutnya yakni UKM Unior atau unit olahraga, yakni wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Unior menaungi 7 cabang olahraga, yaitu yang pertama terdapat sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan juga catur. Kegiatan di UKM ini tidak lain adalah latihan rutin, kemudian sparring partner dengan partner-partner dari UKM universitas lain, dan juga terdapat organisasi dan kepanitiaan. UKM selanjutnya yakni UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, yakni UKM yang dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD dengan stafnya yakni usaha atau pengurus koperasi mahasiswa, public relation atau pemasaran, personalia, karyawan. UKM Kopma memiliki big event yaitu Kopma Fair, Dikmer Regional Jatim, dan juga Diksar. Unit usaha dari koperasi mahasiswa ini antara lain adalah minimarket, counter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. UKM selanjutnya yakni UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3 yang mempunyai 6 departemen, yakni Event Organizer, yakni sebagai departemen yang mengurus konsep event. Kemudian Departemen Studio. Departemen Studio ini adalah merupakan jantung inti dari Komus karena sebagai penjaga keamanan, kebersihan alat-alat studio. Selanjutnya ada Music Management. Lalu ada Departemen Multimedia yang mengelola konten-konten untuk UKM ini. Kemudian ada Departemen Public Relation, yakni sebagai pusat informasi atau juga sebagai jembatan komunikasi. Yang terakhir terdapat Departemen Social Development. Untuk spesifikasi di UKM Komus ini yakni terdapat 2 spesifikasi, yakni player dan non-player. Player yakni vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Sementara non-player yakni event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording.
UKM selanjutnya yakni UKM Taekwondo. UKM Taekwondo merupakan ranting Universitas Brawijaya yang didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka dalam UKM ini yakni seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin dari UKM Taekwondo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah try-in, yakni agenda rutin tiap tahun. Kemudian ada Gasuku, agenda latihan dengan senior dan juga pelatih secara outdoor, dan juga terdapat diklat, yakni pendidikan latihan penerimaan anggota baru. UKM Taekwondo ini memiliki semboyan atau moto, yakni salah satunya adalah aku tidak menganggap diriku nomor 1, tetapi aku tidak mau menganggap diriku nomor 2. Lalu UKM selanjutnya yakni UKM Jepret Club atau GC Fotografi. Yakni ini adalah klub fotografi, tapi yang tidak hanya fokus pada bidang fotografi, dan sekarang sudah mulai mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM ini sudah semalang raya dengan moto aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatan dari UKM ini adalah diklat, pameran, dan hunting besar-besaran. UKM selanjutnya yakni UKM Simfoni FM, yakni UKM dengan pembicara radio dari platform Simfoni FM dengan program harian Symphony Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hari Indonesia, Mizan atau Muslim Zaman Now, kemudian ada Halo Kampus dan juga Freeline. Sementara program mingguannya yakni Symphony Weekend Show, Daibak, Symphony Soccer, Fresh and Day, Top Card, Soda, Diari Mami, English Day, dan Yaumul Arabi. UKM ini memiliki program-program unggulan yakni off-air, yakni dan juga on-air. UKM selanjutnya yakni UKM LKP 2M, yakni Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa yang berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 1999. Biro-biro LKP 2M yakni kajian, melatih nalar melalui kajian, penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset, dan juga biro keorganisasian. LKP 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP 2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata atau buku maupun karya secara media sosial. UKM selanjutnya yakni UKM UAPM Inovasi, yakni unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Yakni UKM yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur dengan visi memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAPM melambangkan independensi dengan produk Kipos berupa koran, kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutin dari UKM ini adalah diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan juga diskusi rutin. Materi keempat yang saya ambil dari PBAK Universitas hari kedua adalah materi yang dibawakan oleh Dr. Andes Haji Basri, MA, PhD, yang merupakan seorang lulusan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dan juga
lulusan dari universitas di Amerika. Sungguh hebat bukan? Beliau membawakan materi yakni moderasi beragama di Indonesia. Islam, terdapat dua arus besar dalam Islam, yakni adalah Sunni Islam dan juga Syi'i Islam. Sejak tahun 90-an hingga sekarang, social labeling itu sangat banyak terjadi. Dan di dalam lingkup Islam itu juga ada, seperti Islam liberal, Islam sekunder, Islam modernis, Islam tradisionalis, Islam fundamentalis, Islam ekstremis, dan juga terdapat Islam teroris. Sementara pada label kontemporer sekarang di Indonesia adalah Islam moderat dan juga Islam Nusantara. Sebenarnya apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi yakni wasatiyah, yang berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah atau berkeadilan. Sementara secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko, logika, teks serta konteks. Sementara dasar teologis yakni terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang menyatakan bahwa kita telah diciptakan, umat Islam diciptakan sebagai umat pertengahan, umat yang berada di tengah-tengah. Dan juga terdapat beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kenapa moderasi sangat penting di Indonesia? Yang pertama, dalam Islam, karakter Islam yakni agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua yakni histori Islam di Indonesia, yakni datangnya Islam ke Indonesia yakni melalui jalur perdagangan, tidak melalui jalur peperangan. Lalu yang ketiga yakni karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Di sekitar keberagaman, perbedaan, warga Indonesia tetap lekat dengan yang namanya kesantunan dan harmoni. Yang terakhir yakni ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yakni berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sehingga kita tidak bisa memihak satu orang daripada satu orang yang lain, karena kita sama, meskipun kita berbeda tapi kita tetap satu. Maka itu kita akan selalu berada di tengah-tengah. Isu-isu politik terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak langsung, ini ternyata dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam. Contoh isu-isu politik tersebut adalah konflik Palestina dengan Israel, kemudian aliansi politik Arab dengan Amerika, kemudian politik despotism and hypocrisy. Sementara menurut Dr. Andes Haji Basri MA PhD, mahasiswa UIN Malang perlu berperan dalam moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Kemudian yang ketiga yakni mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian resume saya. Saya Zara Mahfudah mengakhiri video ini. Apabila ada salah kata saya memohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.